Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Habib Afkar akan menjelaskan mengenai roadmap perumusan kebijakan pendidikan Islam. Karena ini tugas untuk mereview, jadi alangkah lebih baiknya kita mengenal bukunya terlebih dahulu. Untuk bukunya, sekilas balik dari pembahasan bab, yaitu tentang roadmap tadi, penulis menerangkan bahwa pendidikan Indonesia memiliki dua tempat yang berbeda antara satu sama lainnya. Yang pertama, Kementerian Pendidikan, dan yang kedua, Kemenak, yaitu yang menaungi pada beberapa pendidikan Islam sampai saat ini. Penulis juga mengemukakan bahwa pendidikan adalah salah satu kunci untuk membuka wawasan masyarakat. Hal yang ditekankan oleh penulis pada tulisannya kali ini yakni mengenai penunjuk arah untuk upaya pencapaian hasil dari perumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari isu hingga penetapan suatu kebijakan sehingga aturan yang harus dilakukan oleh publik. Untuk poin-poin pembahasan ada beberapa ya di sini. Ada 7 poin. Yang pertama, mengenai konsep dasar kebijakan. Yang kedua, proses lahirnya kebijakan. Yang ketiga, formulasi kebijakan. Yang keempat, legitimasi kebijakan. Yang kelima, implementasi kebijakan. Dan yang keenam, pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan, dan diakhiri dengan evaluasi kebijakan. Untuk konsep dasar kebijakan, makna dari kebijakan salah satunya adalah serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan ini juga disebut sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, yang dijadikan sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menjalankan strategi yang benar-benar dilakukan untuk tujuan negara. Masih dalam konsep dasar kebijakan, suatu kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah karena dilatar belakangi dengan adanya diskrepansi antara das Solem dan das Sein. Kesenjangan tersebut dipicu oleh dua hal, yaitu yang pertama, bahwa suatu bangsa pasti melewati jalan yang berkelok-kelok dan beraneka ragam lainnya. Persoalan-persoalan juga muncul dari sesuatu yang tidak diduga, dan itu pasti membutuhkan upaya baru untuk menuntaskannya. Maka tidak akan mungkin bila suatu negara hanya menjalankan satu hal tanpa ada perubahan dalam mengembangkannya. Yang kedua, ada tuntutan yang lebih tinggi dari sekedar yang ada di selama ini. Misal, akibat kurangnya kesejahteraan yang diberikan kepada para pendidik atau guru, yang efeknya mengarah pada peningkatan mutu lulusan pendidikan, membutuhkan terobosan kebijakan baru dari pemerintah dalam menaikkan anggaran pendidikan, khususnya gaji guru, serta peningkatan anggaran hingga 20%. Proses lahirnya kebijakan. Langkah awal keberhasilan dalam pembuatan kebijakan adalah dengan dibuatnya kebijakan berdasarkan aspirasi dan pihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyediakan sesuatu untuk berbagai kepentingan, dan meminimalisir adanya kerugian-kerugian dari pihak tertentu. Dun, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah, membuat tahapan proses kebijakan diawali dengan penyusunan agenda, lalu formulasi kebijakan, dilanjut adopsi kebijakan, lalu implementasi kebijakan, dan diakhiri penilaian kebijakan. Adapun penjelasan ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu munculnya masalah dan isu, dan yang kedua, penyusunan agenda. Lanjut, formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi, berbagai problem yang sudah masuk ke dalam agenda, para perumus kebijakan mencari pemecahan masalah terbaik
Semua yang mempunyai kepentingan di sini bersaing untuk memberikan sumbangsi atau bantuan agar dapat dikonsumsi oleh perumus kebijakan, kemudian para kebijakan. Ada beberapa aspek yang perlu dicermati. Yang pertama, kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi serta misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, kebijakan dilahirkan dari kesatuan dari teori dan praktek. Yang ketiga, mempunyai validitas dalam pengembangan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, keterbukaan. Kelima, didukung oleh riset dan pengembangan. Keenam, ditujukan pada kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh, serta diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Ya. Lanjut, legitimasi kebijakan setelah diformulasikan, maka sebelum dikonsumsi oleh masyarakat perlu adanya legitimasi. Pada umumnya, wewenang melakukan legitimasi dimiliki oleh pemerintah atau badan legislatif yang kemudian juga diakui oleh masyarakat agar ketika kebijakan dilaksanakan tidak ada penolakan dari masyarakat. Tentunya juga masyarakat ikut andil dalam penelitian, baik itu menolak ataupun menerima terhadap suatu kebijakan, karena pendidikan dianggap sangat penting baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pendidikan itu lebih condong ke dunia sih. Langsung lanjut, implementasi kebijakan. Implementasi dimaknai sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu. Sehingga inti dari pengertian tersebut adalah bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Adapun wujud kebijakan berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya. Tahapan ini merupakan proses yang menentukan dan menegangkan, serta tahapan yang sangat krusial dalam proses kebijakan. Suatu kebijakan dirumuskan untuk diimplementasikan, karena sebuah kebijakan tanpa dibarengi dengan implementasi itu hal yang mustahil. Jadi kita mempunyai suatu larangan di masjid agar anak kecil tidak diperbolehkan rame, atau di sekolah para peserta didik dilarang untuk rame di waktu sholat. Tetapi tanpa adanya implementasi, tanpa adanya murid langsung mempraktekannya, ya sama saja. Demikian pula dalam mengimplementasikan kebijakan dilakukan oleh pemangku kebijakan di Kemenak. Dalam melaksanakan PMA nomor 13 tahun 2013 perlu memerhatikan beberapa faktor sebagaimana yang lebih disebutkan di atas. Menurut Wibawah yang dikutip oleh Haji Muhammad Hasbullah, implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar yang biasanya tertuang pada undang-undang, juga berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundang. Lanjut, pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas, mencakup 4 pendekatan implementatif, yaitu pertama, pendekatan struktural bersifat top down. Pendekatan ini memandang kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Pada intinya, pendekatan ini harus berurutan, tidak secara acak tapi secara sistematis atau struktur. Yang kedua, pendekatan prosedural manajerial, pendekatan yang muncul dalam memberikan koreksi atas pendekatan.
Yang ketiga, pendekatan perilaku, meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai pelaksananya. Political approach. Pendekatan yang lebih condong pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Lanjut. Evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau tidak, juga memberikan dampak faktanya terhadap khalayak sesuai yang diinginkan. Setiap organisasi pendidikan pasti akan menjalankan adanya sistem evaluasi baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah atas kebijakan yang telah dibuat oleh masing-masing organisasi pendidikan itu. Jadi kebanyakan atau mungkin keseluruhan dari organisasi menjalankan sistem evaluasi ini pasti, karena dengan sistem evaluasi ini kita bisa mengetahui hasil akhir dari pencapaian peserta didik, apa saja sih yang mereka dapat dari hasil proses pembelajaran sebelumnya. Itu yang dinamakan evaluasi. Fungsi daripada evaluasi sendiri adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya kinerja kebijakan, serta memberikan kesumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan maupun target, juga sekaligus memberikan rekomendasi. Kesimpulannya, kebijakan pendidikan bisa disebut sama dengan kebijakan publik. Apa sih yang kok bisa sama? Ya sama dalam pengertiannya, tetapi beda dalam apa? Beda dalam cara pandangnya atau condong lebih kemana. Kalau kebijakan publik ini berkaitan dengan apapun yang telah diputuskan oleh pemerintah, maka kebijakan pendidikan lebih condong pada bidang pendidikan yang merupakan kata gabungan dari policy education. Nah, pada intinya kebijakan pendidikan ini berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip, dan aturan-aturan yang berwujudkan undang-undang pendidikan, instruksi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan lain sebagainya. Lanjut, menurut Divin, kebijakan pendidikan ini dibagi menjadi 4 dimensi, meliputi dimensi normatif, dimensi struktural, dimensi konstituentif, dan dimensi teknis. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan dalam kesalahan dalam memberikan suatu arahan atau suatu pengertian ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.